Berhubung Sintayong adalah pelatih yang berani melakukan eksperimen, berani melakukan perubahan, berani melakukan pergantian. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Nanti pada pertandingan kedua di kandangnya Brunei Darussalam ini, Sintayong akan main dengan cara seperti apa? Ini menarik dan ini harus jadi pelajaran buat pelatih-pelatih lokal lah. Dicontoh bagaimana cara Sintayong melakukan eksperimen karena hasilnya selalu bagus, saudara-saudara, keren. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang tidak menghibur. Semuanya akan kita bahas, saudara-saudara, tentang sepak bola di Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga kita, di Indonesia, di Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, dan mana lagi ya? Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan secara fair, adil, jujur, tanpa ada muatan provokasi, tanpa ada yang melecehkan. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini kita akan bicara, kita akan menganalisis, menduga, meramalkan, kira-kira eksperimen seperti apa lagi yang akan dilakukan Sintayong saat Indonesia menghadapi Brunei Darussalam pada pertandingan leg kedua. Pada pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bandar Seri Begawan tanggal 17 Oktober 2023. Kalau pada leg pertama kan kita lihat eksperimennya. Eksperimennya dia bermain dengan dua formasi dalam waktu bersamaan. Dengan menampilkan Sandy Walsh sebagai pemain tengah, bisa juga sebagai pemain belakang. Sadil Ramdhani bisa juga sebagai pemain sayap, bisa juga sebagai pemain tengah. Ini nanti akan seperti apa ketika pertandingan melawan Brunei, saudara-saudara? Ini akan menarik, ini akan kita bahas, akan kita ulas di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Pada hari apa ya? Hari Jumat atau hari apa ya? Kemarin itu tanggal 12 itu. 12 Jumat atau Kamis ya. Pokoknya itulah tanggal 12 Oktober 2023, saudara-saudara. Indonesia secara bagus sekali memainkan pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam di Jakarta. Hasilnya kemenangan 6-0. Dimas Derajat mencetak hat-trick, Ramadan Sananta yang baru masuk di babak kedua langsung 2 gol, dan Rizky Ridho Ramadhani mencetak 1 gol melalui sebuah tendangan bebasnya Sadil Ramdhani kalau nggak salah. Permainan Indonesia juga cukup bagus meskipun lawannya juga jelek. Jadi kita nggak bisa apple to apple membandingkan lah. Tetapi yang kita bisa lihat adalah cara bermain pemain-pemain Indonesia itu lebih taktis, lebih sederhana, umpan, kemudian ya walaupun tidak 100% sempurna ya, karena itu Sintayong sendiri juga mengakui. Karena ada jeda antara gol kedua dan gol ketiga yang terlalu lama, yang itu membuat Sintayong tidak terlalu puas. Seharusnya dalam kondisi seperti itu ya Indonesia setidaknya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama, lebih banyak gol lagi di babak kedua. Itu yang diharapkan Sintayong. Ya Sintayong kan begitu pelatihnya. Walaupun dia sudah menang, besar dia tidak terlalu puas karena dia juga sadar lawannya tidak terlalu istimewa. Ya ini beda dengan pelatih lokal kita lah. Kalau sudah menang lawan Guam 14-0 seolah-olah menjadi juara Piala Dunia. Kayak begitulah, sudah bisa menyamakan skor di injury time terus sujud syukur walaupun pada akhirnya kena prank, golnya dianulir wasit. Kayak begitu. Jadi beda kualitas antara pelatih lokal Indonesia yang levelnya AFF dengan pelatih internasional sekelas Sintayong yang levelnya sudah Piala Dunia, yang levelnya sudah Korea Selatan. Jadi beda perlakuan antara, walaupun menang 6-0 Sintayong merasa tidak puas karena masih banyak hal yang bisa dieksploitasi. Lawan
Brunei Darussalam itu saudara-saudara, Sintayong melakukan sedikit eksperimen. Kalau sudah perhatikan itu formasi starting line up-nya itu bisa dua formasi sekaligus. Bisa 4-3-3, bisa 4-4-2, bisa 4, saya katakan 3-4-3 itu bisa karena begini. Karena di situ ada Sandy Walsh yang bisa bermain sebagai back tengah bersama Elkan sama Rizky Ridho. Tetapi si Sandy Walsh ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah bersama dengan McClough. Di situ bisa juga dia main di situ. Kemudian Sadil Ramdhani itu juga bisa bermain sebagai penyerang penyerang sayap ya, gelandang di sayap, bisa juga gelandang di tengah. Bisa juga 3 penyerang itu kan ada si Dimas Derajat, ada Dendi Sulistiawan, bisa di kiri. Itu formasi-formasi yang eksperimen. Kemudian di babak kedua juga memasukkan Ricky Kambuaya, kemudian memasukkan Ramadan Sananta, kemudian mencoba menampilkan Sadil Ramdhani dieksploitasi agak ke depan, kemudian Sandy Walsh bermain agak seperti defensive midfielder di tengah. Itu adalah eksperimen yang menurut saya luar biasa, saudara-saudara. Eksperimen yang berani dilakukan oleh pelatih internasional. Hanya pelatih yang punya kualitas, yang punya pengalaman kelas dunia saja yang berani melakukannya. Pelatih Indonesia tidak bisa melakukannya. Dan hasilnya kan terbukti. Dia memasukkan Ramadan Sananta, langsung Ramadan Sananta bikin 2 gol. Dia memainkan Ricky Kambuaya bermain tenang, santai, rileks, tidak buru-buru, tidak mau mencoba bermain individualis. Semuanya bermain dalam sebuah sistem skema yang cukup bagus, cukup tertata rapi. Dia juga memasukkan Sen Patinama di babak kedua untuk mencoba mencari berbagai macam alternatif. Itu juga bagus, saudara-saudara. Witan Sulaiman juga coba dimainkan, Egy Maulana Fikri juga coba dimainkan. Tetapi ya memang itu kelebihan utama Sintayong adalah berani bereksperimen. Keren. Nanti saudara-saudara, waktu melawan Brunei ini seperti apa? Pertandingan leg kedua ini seperti apa? Karena Marcelino Ferdinand sudah dipastikan tidak akan bermain. Tetapi pemain yang sempat cedera seperti Edo Febriansah dan Rafael Struwik itu sudah ikut terbang ke Bandar Seri Begawan. Mereka ikut berlatih dan kemungkinan besar akan bermain. Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Ini starting line-up-nya akan seperti apa? Kalau menurut pengamatan saya dan menurut kebiasaannya Sintayong, saudara-saudara, menurut kebiasaan tradisi, Sintayong tetap akan melakukan eksperimen lagi. Ini saya berani bertaruh lah. Berani bertaruh, mari kita bertaruh. Jangan. Judi itu haram, saudara-saudara. Jangan. Setidaknya begini, Sintayong itu nanti kemungkinan saya, prediksi saya itu banyak pemain yang kemarin tampil waktu di Jakarta itu tidak akan dimainkan waktu melawan Brunei di Bandar Seri Begawan. Mungkin saja Dendi Sulistiawan tidak akan main. Mungkin saja Sadil Ramdhani tidak akan bermain. Mungkin saja kipernya mungkin saja akan ada Hernando di situ. Mungkin saja tengahnya tidak akan dimainkan siapa ya? Pratama Arhan kemungkinan juga tidak akan dimainkan. Asnawi mungkin akan main. Rizky Ridho kemungkinan juga bisa saja tidak akan dimainkan, diganti dengan pemain lain. Itu kemungkinan yang bisa saja dikerjakan oleh Sintayong. Kenapa? Karena Sintayong itu akan mencoba taktik lain. Formasinya itu juga mungkin saja dia akan sama seperti waktu melawan pertandingan Brunei di Jakarta, bisa juga beda. Bisa juga dia akan menampilkan 3-4-2, 3-4-3, 3-5-2 atau 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3. Pokoknya atau 4-2-3-1, akan ada banyak formasi yang mungkin saja semua orang akan terkejut. Saya berani mengatakan seperti itu karena ya itu tipikalnya Sintayong. Tipikalnya Sintayong selalu bikin kejutan, dan itu juga kemungkinan bukan hanya Indonesia, supporter Indonesia yang terkejut, supporter Brunei, bahkan pemain-pemain Brunei, pelatih Brunei, timnya Brunei itu mungkin saja akan Saya menduga sudah di depan itu kemungkinan si Ramadan Sananta dan Rafael Struwik kemungkinan akan masuk starting line up. Karena kemarin Rafael Struwik nggak main, sementara Ramadan Sananta hanya main di babak kedua. Bisa juga Dimas Derajat dimainkan lagi karena kemarin baru saja hat-trick. Dia sedang on fire istilahnya, jadi sedang dalam grafik naik. Kemudian di tengah bisa saja Ricky Kambuaya main sejak menit pertama bersama dengan, bisa juga dengan McClough
atau dengan siapa itu Irianto, Rahmat Irianto. Bisa juga Sen Patinama dimainkan di situ atau Sandy Walsh kembali main di situ. Nah, sementara kemungkinan di sayap itu saya melihat Asnawi Mangku Alam tidak main kemungkinan juga kecil karena Asnawi adalah salah satu pemain kesayangan Sintayong dan dia kapten tim. Bisa saja Asnawi main tapi bisa juga tidak. Kalaupun Asnawi tidak main ya di situ masih ada Sandy Walsh bisa main di situ. Kemudian Pratama Arhan ini menurut saya prediksi saya tidak akan main. Posisinya mungkin saja akan ditempati oleh Sen Patinama. Sintayong akan mencoba memainkan Sen Patinama di situ. Sama seperti waktu pertandingan melawan Argentina kalau nggak salah. Kemudian di belakang ini bisa jadi Fahrudin akan diberi kesempatan main. Bisa jadi Fahrudin ya. Bisa jadi Fahrudin main di situ. Elkan Bagot main di situ. Rizky Ridho tetap main, bisa juga tidak. Jadi akan ada banyak kombinasi, akan ada banyak variasi. Witan Sulaiman itu juga bisa main di depan. Bisa main, bisa juga tidak. Jadi akan ada kombinasi permainan yang tentu saja sangat diinginkan oleh Sintayong. Yang tentu saja akan menyulitkan Brunei Darussalam untuk menebak, untuk mereka-reka kira-kira formasinya, cara bermain Sintayong seperti apa. Itu yang menjadi kelebihan Sintayong yang tidak dimiliki oleh pelatih lokal. Bisa juga dia memainkan kembali Hoki Caraka, saudara-saudara. Hoki Caraka berduet dengan Rafael Struijk. Rafael Struijk apa Rafael Struijk ya? Ya intinya kayak begitulah. Hoki Caraka itu waktu pertandingan pertama melawan Brunei itu juga sebenarnya cukup main bagus sekali. Lumayan lah, dia peluang pertama Indonesia itu kan juga dari heading dia. Kemungkinan dia bisa main lagi, bisa juga tidak. Jadi ada banyak kemungkinan yang akan mengejutkan supporter Indonesia maupun mengejutkan tim pelatihnya Brunei. Tim analis Brunei-nya juga akan kesulitan untuk menebak kira-kira Sintayong ini akan bermain dengan cara seperti apa, saudara-saudara. Kita lihat saja nanti. Pokoknya ini akan menarik. Sintayong perlu melakukan eksperimen, saudara-saudara, karena pertama stok pemain Indonesia banyak. Semua pemain harus kita beri kesempatan untuk tampil lah, supaya mereka juga merasakan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 level internasional FIFA Matchday, supaya mereka punya kepercayaan diri tinggi terhadap masing-masing individu pemain, supaya ya mereka percaya diri lah bahwa saya dipercaya bermain di tim nasional, saya pernah memiliki jam terbang, malah pernah bertanding di kualifikasi Piala Dunia walaupun lawannya hanya Brunei Darussalam. Pertama. Kedua, dengan skor yang cukup mencolok itu Indonesia sudah aman. Secara teori Brunei akan susah untuk mengalahkan Indonesia dengan skor 7-0. Ya, kalaupun mengalahkan ya mungkin 1-0. Tapi susah juga, imbang pun saya rasa susah. Mungkin Indonesia akan menang lagi 2-0, 3-0, 4-0, bahkan bisa 6-0, bisa 7-0. Itu secara keamanan itu Indonesia aman, jadi tidak masalah. Kemudian secara kualitas permainan juga Brunei ya 2 tingkat, 3 tingkat masih di bawah Indonesia. Levelnya jauh di bawah Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi Sintayong untuk takut bereksperimen. Alasan yang berikutnya adalah ada kepentingan yang jauh lebih penting di masa depan. Ada pertandingan fase grup nanti di kualifikasi Piala Dunia ini kalau kita lolos. Di situ sudah menanti Irak, Vietnam, Filipina yang kualitasnya lebih bagus dari Brunei Darussalam. Dan itu kan butuh pemain-pemain, butuh alternatif pemain lain. Kemudian masih ada Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari dan Februari 2024. Sintayong kan juga butuh melihat pemain-pemain mana saja yang bisa bermain di situ. Butuh alternatif, butuh mencari jam terbang lah. Intinya dia ingin mencari tim yang sebaik-baiknya, sebaik mungkin untuk bisa dimainkan di 2 pertandingan resmi tersebut, saudara-saudara. Itu faktor itu, saudara-saudara, yang jauh lebih penting, dan ini saya rasa tidak pernah dipikirkan oleh pelatih-pelatih lokal Indonesia yang punya lisensi UEFA maupun lisensi AFC maupun lisensi apalagi CONMEBOL. Lisensi FIFA atau lisensi apapun lah itu adalah begini. Anda bertanding itu, pertandingan hari ini itu juga kan pasti diamati, dilihat oleh pelatih calon lawan Anda di masa depan. Itu sudah pasti karena sekarang kan globalisasi.
Pertandingannya bisa ditonton di YouTube. Nah, rekamannya bisa dibuka di YouTube. Siaran langsungnya bisa ditonton langsung streaming melalui saluran-saluran resmi maupun saluran-saluran tidak resmi. Itu. Jadi secara globalisasi itu pertandingan Anda itu ditonton. Kalau, ini saya katakan ya, kalau Anda bermain dengan tim yang sama, formasi yang sama, cara bermain yang sama, itu akan memudahkan calon lawan Anda di masa depan untuk melihat, untuk menganalisis dengan mudah. Oh, Indonesia mainnya begini. Oh, Indonesia pemainnya ini. Oh, Indonesia yang berbahaya ini. Oh, Indonesia kelemahannya di sini. Oh, Indonesia harus diserang dengan cara begini. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh pelatih lokal Indonesia sejak dulu kala. Termasuk pelatih-pelatih asing sebelumnya, saudara-saudara. Tetapi di era Sintayong ini, tampaknya Sintayong benar-benar sadar akan hal itu. Sehingga dia benar-benar berusaha setiap pertandingan itu punya tim yang berbeda, punya starting line up yang berbeda, punya materi pemain yang berbeda, punya cara bermain yang berbeda, punya sistem permainan yang berbeda. Itu saya lihat dari Sintayong, dari timnas Indonesia di era Sintayong. Dan itu bagus sekali, saudara-saudara. Jadi nanti misalnya di di fase grup, Vietnam kan tidak akan bisa menganalisis hasil pertandingan Indonesia melawan Brunei karena dalam 2 pertandingan misalnya nanti akan ada 2 skema berbeda, 2 taktikal berbeda. Begitu pula Irak, dia tidak akan bisa menganalisis pertandingan Indonesia melawan Brunei, dia kesulitan juga menganalisis pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan karena permainannya berbeda. Dia juga akan kesulitan melihat waktu melawan Argentina. Itu kepentingan-kepentingan itu yang saya rasa tidak pernah dimiliki oleh dan tidak dipikirkan oleh pelatih lokal Indonesia. Karena Sintayong ini berpikirnya jauh ke depan, futuristik. Futuristik apa? Visioner. Kalau dalam istilah politik, dalam istilah copras-capres itu ya visioner itu, saudara-saudara. Jadi saran saya kepada PSSI, saudara-saudara, ya perpanjang kontrak Sintayong lah. Jadi perpanjang kontrak, bisa diperpanjang 2 tahun lagi lah, nggak usah nanggung-nanggung. Perpanjangnya nggak usah. Jadi kan begini, kontrak Sintayong itu sebenarnya selesai 31 Desember 2023. Tetapi sama Pak Erick Thohir itu dari Desember itu diperpanjang 6 bulan sampai Juni 2024, sampai 30 Juni 2024 karena mempertimbangkan ada Piala Asia 2023, ada Piala Asia U23, ada juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti di tahun depan, di awal-awal tahun itu kan ada pertandingan, ada beberapa pertandingan yang menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Nah, tampaknya Erick Thohir berpikir kalau Sintayong bisa melewati 3 target itu, kemungkinan kontraknya akan diperpanjang. Itu pemikirannya seperti itu. Dan Erick Thohir juga sudah mengatakan opsi untuk memperpanjang kontrak Sintayong itu besar, tergantung nanti hasil dari Piala Asia, hasil dari Piala Asia U23, hasil dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di fase grup. Kalau Indonesia terhenti di fase grup di babak putaran kedua kan ya sudah otomatis selesai. Tetapi kan kalau Indonesia melaju ke putaran ketiga, wah itu kan bagus, saudara-saudara. Tentu saja harus ada kesinambungan, tidak mungkin pelatihnya ganti lagi, bubar lagi. Itu pertimbangannya, dan saya rasa Sintayong akan bisa mencapai target. Di Piala Asia lolos ke babak kedua, ke fase knockout itu besar, karena hanya ada 3 tim. Peringkat 3 terbaik itu juga lolos. Di Piala Asia U23 kita nggak tahu karena lawannya belum ada, tetapi kemungkinan bisa lolos. Di kualifikasi Piala Dunia aku yakin sudah peluang Indonesia untuk sampai setidaknya ke putaran ketiga itu besar, saudara. Jadi kita harap saja Indonesia sukses dan kita berdoa supaya kontrak Sintayong diperpanjang setidaknya 2-3 tahun lagi lah. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemungkinan yang akan dilakukan Sintayong nanti pada pertandingan kedua, pada leg kedua babak pertama atau babak kedua ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di kandangnya Brunei Darussalam. Dengan kemenangan 6-0 di pertandingan pertama itu, tentu saja Sintayong punya kebebasan, punya keleluasaan, punya independensi untuk bereksperimen,
untuk menampilkan pemain-pemain yang dia ingin mainkan. Kemungkinan besar sih saya menduga pemain yang kemarin tampil di Jakarta itu mungkin saja 60-70% tidak akan bermain di Bandar Sri Begawan. Nah, ini kan menarik saudara-saudara, ini menarik karena Sintayong adalah pelatih yang rajin eksperimen, yang gemar melakukan percobaan, yang berani, yang tidak takut. Tidak takut untuk mencoba demi tujuan yang jauh lebih besar. Dan ini harus jadikan pelajaran bagi para pelatih lokal Indonesia, saudara-saudara. Jadi pelatih lokal nggak usah takut untuk bereksperimen, untuk mencoba sesuatu yang baru. Apalagi dalam kondisi keunggulan seperti sekarang ini. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara, utang saya banyak. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi bukan TikTok yang shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.